Solawat aja kita baru latihan. Kelasnya 100. Habis sholat. Kelas kita 100. Habis sholat. Latihan. Namanya playgroup. Namanya playgroup. Latihan. Baru kelas latihan. Begitu. Belum kita. Begitu. Belum benar, belum. Kalau orang soleh dulu, Al-Bayyumi, itu sehari paling dikit 100.000. Kalau sehari 25.000 mah alhamdulillah, saya temuin banyak anak majelis kita juga banyak. Guru saya udah 25.000, udah jalan 2 tahun, cakep, kata saya. Kalau 10.000 lebih banyak lagi sehari, saya temuin gitu. Tapi orangnya ngaji nggak? Kayaknya nggak ngaji nih. Atau nggak ada yang ngaji nih. Begitu. Jadi yang 12.000 banyak. Begitu. Yang 25.000, ibu-ibu. Gitu, ibu-ibu. Gitu. Nenek-nenek juga. Begitu. Jadi ya sambil bengong, dia zikir. Gitu. Dia berasa sholawat itu membahagiakan hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hebat. Ngajar ngaji. Siti Aisyah itu guru ngaji. Ngajar ngaji kemana-mana. Gitu. Istrinya Nabi nih, Siti Aisyah. Enggak. Tadi puasa. Ahli ibadah. Begitu. Jadi kita mau jauh baru ngaji 2 hari aja udah surga banget kayaknya. Belum. Masih jauh. Masih jauh. Masih jauh. Sholawat aja kita baru latihan. Kelasnya 100. Habis sholat. Kelas kita 100. Habis sholat. Latihan. Namanya playgroup. Latihan. Baru kelas latihan. Begitu. Belum kita. Begitu. Belum benar, belum. Kalau orang soleh dulu, Al-Bayyumi, itu sehari paling dikit 100.000. Kalau sehari 25.000 mah alhamdulillah, saya temuin banyak anak majelis kita juga banyak. Guru saya udah 25.000, udah jalan 2 tahun, cakep, kata saya. Kalau 10.000 lebih banyak lagi sehari, saya temuin gitu. Tapi orangnya ngaji nggak? Kayaknya nggak ngaji nih. Atau nggak ada yang ngaji nih. Begitu. Jadi yang 12.000 banyak. Begitu. Yang 25.000, ibu-ibu. Gitu, ibu-ibu. Gitu. Nenek-nenek juga. Begitu. Jadi ya sambil bengong, dia zikir. Gitu. Dia berasa sholawat itu membahagiakan hidup. Sholawat aja. Beneran. Biar enggak puyeng. Jadi sholawat itu menghilangkan penyakit tekanan dana rendah. Apaan? Iya, begitu. Jadi biar enggak terlalu kita bingung dalam hidup. Penting. Tapi enggak apa-apa, soal Muhammad 100 saja bagus. Kalau kita sehari 1.000 enggak putus sampai wafat kita. Atau kita baca dalail saban hari, wis kagak bakalan wafat sebelum diunjukin tempatnya di surga. Ini tempatmu, baru wafat. Tukang dalail itu begitu. Pengucap dalail. Begitu. Nggak bakalan. Mesti begitu. Ini tempatmu. Dan jasadnya utuh. Nggak bakal dimakan belatung. Nggak bakalan. Orang tukang baca sholawat itu jasadnya utuh. Bakalan wangi dengan dirinya. Sholawat itu mengharumkan badan kita. Jadi kayak formalin. Mengawetkan. Tapi yang ngawetin bukan kita. Allah. Berkat sholawat. Itu begitu. Sholawat. Begitu. Nggak ketemu di dunia tukang baca sholawat nih, hidup nih, nggak pernah ngimpi ketemu Nabi.
Ziarah ke Mekah enggak, ke Madinah enggak, ngimpi ketemu Nabi enggak, nanti dikubur bakal didatangi Nabi. Itu yang tukang baca sholawat. Sholawat aja begitu, daripada kita bengong. Udah komat kamit kayak dukun, nggak apa-apa. Yang penting baca sholawat biar berkah. Hidup kita nih biar berkah. Mau ngapa kita hidup yang dicari. Jadi kita kudu ibadah. Bagaimana kalau orang ruku nggak baca tasbih? Nggak apa-apa. Rukunya sah adanya. Karena ini mah sempurna. Tapi ruku ini harus benar. Jangan asal. Minimal kita 3 kali. Tiga kali. Baca tasbihnya. Jangan kurang dari 3. Yang paling afdol, kalau kita sholat sendiri, tasbih 3 kali, subhana rabbil azim wa bihamdi 3 kali, ditambah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli, ditambah lagi Allahumma laka raka'tu. Mau dicatat? Oh ya baik. Allahumma, tulis saja. Allahumma, laten aja dah, jangan diukir kaligrafi kelamaan. Begitu. Saya juga udah tahu tulisannya kayak tulisan dokter. Allahumma laka roka'tu, laka roka'tu, wabika amantu, walaka aslamtu, walaka aslamtu, khosya'alaka, khosya'alaka, sam'i, sam'i, wa basari, wa basari, wa mukhi, wa mukhi, wa azmi, wa azmi, wa asabi, wa mastaqallat, wa mastaqallat bihi qadami, lillahi rabbil alamin. Itu nikmat kalau ruku baca begitu. Tuhan, hanya bagimu saya ruku, hanya kepadamu aku beriman, hanya kepadamu aku berserah diri ya Rabb, telah tenang, tunduk, patuh, hanya kepadamu. Pendengaranku, penglihatanku, otakku, tulang belulangku, urat-urat nadiku, dan segala yang diangkat oleh kakiku, tunduk kepada Allah, Tuhan semesta alam. Begitu ruku. Jadi biar kita hafal. Allahumma laka roka'tu, wabika amantu, walaka aslamtu, khosya'alaka sam'i, wa basari, wa mukhi, wa azmi, wa asabi, wa mastaqallat bihi qadami, lillahi
Rabbil alamin, agar supaya kita tuh lebih menyeluruh ngikut Nabi Muhammad. Tapi pesan saya, kalau ngimamin jangan. Kecuali bilang dulu sama makmumnya. Empok-empok sekalian, saya ini mengimamin. Saya rukunya mau saya panjangin, setuju nggak? Setuju. Ah ya, kalau begitu boleh panjang. Gitu. Jadi saya baca tasbihnya 100. Ya, katanya setuju. 3 aja. Oh ya, kalau begitu nggak setuju. 3. Begitu. Ini aturan ibadah. Biar kita nih benar. Pelan-pelan jadi wong ajaran Rasulullah semuanya. Ajaran. Kenapa di perukunan nggak diajarin? Karena judulnya tingkat dasar. Jadi tingkat dasar tuh nggak boleh banyak begitu. Tingkat dasar begitu. Ya kalau tingkat dasar masih ilmunya tambahan nama pengurangan itu aja, kalian desimal belum, karena tingkat dasar begitu. Tingkat dasar tuh tambahan nama pengurangan. Kayak pemilu tuh jumlah calonnya ada 3, yang kalah, yang menang tuh. Iya, emang begitu tuh, emang tambahan sama pengurangan begitu. Iya begitu. Baik. Tuh begitu. Ini ruku ya, ruku. Jadi ruku kita biar benar, tangannya keteknya jangan dibuka yang rapet, ibu mah, karena perempuan. Begitu saya batas-batasi kajian ini, yang lari ke perempuan saja lebih banyak karena ibu-ibu jamaah ini. Jadi supaya lebih kita sempurna di dalam ibadah kita ini. Sebab kita ini sholat bukan baru dari dulu kita sholat, tapi kita hidupnya puyeng. Kita karena sholat kita ini pelan-pelan kudu belajar. Nggak bisa ngelihat doang. Kudu kita belajar. Kemana aja belajar sama guru mah. Guru boleh mati, guru boleh ganti, ngaji mah mesti terus. Agar supaya kita selamat di dalam kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita benar. Bahkan kalau kita ngomong ruku nih, supaya kita pahami, Imam Ahmad, madhab Hambali namanya, wajib kalau ruku baca subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azim, wajib. Baca itu tuh wajib. Kalau enggak baca, rukunya enggak sah. Imam Ahmad. Imam Ishaq bin Rahuya dalam madhab Ishaqi itu kudu baca 3 kali. Kurang dari 3 enggak sah. Jadi biar kita ini dibela sama semua ulama, waktu ruku baca tasbih 3, jangan bacanya kebut sub. Oh sami Allah. Ini enggak jelas. Jangan. Kita biar rapi ibadah kita ini, supaya hidup kita bahagia. Sebab orang ngaji itu menenangkan. Orang ngaji itu mensehatkan pikiran. Ini ngaji jadi tenang. Begitu. Karena kita belajar ilmu Allah yang diajarkan Rasulullah melalui para sahabat sampai imam-imam madhab. Ini ruku kita harus rapi, harus benar. Jangan sampai kita ruku asal-asalan. Begitu, asal-asalan. Jadi haruslah kita benar di dalam ruku. Sampai jari kita nih renggangnya dikit saja. Biar kalaulah duduk ngadep kiblat. Itu yang paling sempurna.
supaya bagus ibadah kita. Wa adnal kamali, minimal sempurna 3 kali subhana rabbiyal azim wa bihamdihi 3 kali. Kalau pengen sempurna sholatnya sendiri 11, minimal jadi 1 gitu. Jadi minimal sempurna 3, maksimalnya 11. Itu begitu. Ini aja dah ngaji kita, nggak mau banyak-banyak. Silakan kalau ada yang ditanya dari materi ini atau di luarnya sebelum doa, dipersilahkan. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Boleh saja. Boleh aja Bunda, yang penting dalam hati. Iya, artinya bahasa Indonesia begitu. Iya betul, jadi silakan dalam semua sholat. Kalau pakai di dalam hati boleh Bunda. Kenapa boleh begitu pertanyaannya agama? Karena dalam hati itu bukan bicara. Seperti Bunda mau ngomelin lakinya dalam hati, geblek lubang, boleh. Boleh. Karena di hati itu nggak dicatat. Jadi makanya ulama bilang boleh. Begitu, enggak dicatat dalam hati. Karena enggak ada huruf yang keluar, enggak ada suara, enggak ada suara. Jadi enggak apa-apa dalam hati. Sebetulnya kembali, kalaulah kita paham yang diajarkan oleh Nabi itu sebetulnya sudah terpenuhi keinginan kita. Dari semua yang diajarkan Nabi itu, kalau kita paham. Jadi kalau mau kita dongengin sholat aja mengkayakan. Begitu, mengkayakan. Kalau kita benar-benar serius paham apa yang dibimbing oleh Nabi di dalam bacaan ibadah kita. Contoh, duduk di antara 2 sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni. Wis segini aja dah tuh. Kan jumlahnya 8. Segini aja udah luar biasa. Apalagi sampai wa'fu Rabbighfirli. Tuhan ampuni dosa saya. Di mana duitnya yang membuat rezeki seret tuh gara-gara dosa? Kata Nabi dalam hadisnya, innal abda la yuhramu minar rizqi bidzambil ladzi yusibuh. Sesungguhnya seorang hamba diseretin rezekinya tersebab dosa yang dia kerjakan. Maka minta pengampunan dosa itu, minta dibuka jalan-jalan rezekinya. Kalau dia paham. Warhamni. Minta rahmat. Begitu. Minta kasih sayang sama Allah. Sebab rahmat Allah ini menyeluruh. Apa aja dapat. Masa kita nggak kebagian, hidup ini kayaknya ya Allah duit musuhan banget sama gue. Begitu tadi ya. Apa benar juga yang diomongin orang bahwa duit kertas itu dibuat daripada kertas-kertas yang tidak pernah dikasih formalin. Karena nggak pernah dikasih formalin, baru gajian langsung habis, kagak awet karena nggak ada. Ya Allah rahmati saya. Wajburni. Beri saya kekayaan. Maknanya kalau kita paham. Kalau paham. Itu sebetulnya doa-doa tuh begitu. Ini doa keluar masjid aja. Keluar masjid. Apa doa keluar masjid? Allah maftahli abwaba fadlika. Apa tuh fadlika? Fadlika tuh bahasa Indonesia rejeki.
Karena dia nerjemahnya, yang nerjemah itu nggak ngaji, jadi repot. Jadi bukalah ya Rob, sesudah saya ibadah nih, pintu-pintu jalan rejeki saya. Tuh keluar masjid, mintanya itu. Tuh begitu, karena habis ibadah tuh manjur. Jadi diajarin, cuman kita kurang paham. Maka pengen ada doa yang kita mau begitu. Padahal ini udah dibimbing wajburni nih, wajburni. Kan yang bikin mumet kita kan cicilan. Bener nggak? Kan gitu. Itu kan yang bikin puyeng sama kita. Wajburni. Nah cuman ada kesalahan dalam konsep hidup. Ini yang masih morat-marit hidup kita. Konsep hidupnya salah. Contoh. Nih ibu yang ngaji nih, kalau saya nanya, pengen kaya, pengen miskin? Kayaknya yang diem-diem nih pengen miskin, manjur biasanya kalau di majelis tuh. Jadi yang ngaji nih, kalau mau jujur pengen kaya, pengen miskin? Pengen kaya. Udah kaya belum? Tuh. Tuh. Iya, karena pengen berarti belum. Ini pertanyaan yang sesungguhnya begini. Ibu-ibu nih, dalam hidup, ada nggak di hatinya takut susah? Hah? Ada. Itu yang menyebabkan hidup kita stres. Begitulah. Kenapa hidup kita stres? Orang yang takut ngalamin susah tuh orang kaya, orang miskin. Lah orang miskin takut susah. Hah? Ibu-ibu nih takut susah nggak? Hah? Yang bener nih. Serius. Ini nih yang kita enggak bisa. Jadi kita tuh ama susah jangan takut. Udah biasa. Iya, udah. Bener enggak? Sebab kita gara-gara di hatinya takut susah, Allah kagak kasih rejeki. Sebab yang takut susah adalah orang kaya. Katanya dia minta kaya. Takut susah. Biasa. Jangan takut sama susah. Emang kita hidup nih banyak Laqad khalaqnal insana fi kabad. Manusia mah susah. Udah biasa. Susah mah. Kelihatannya doang tuh yang tadi nyengir-nyengir. Coba aja ngobrol berdua. Ngeluh juga. Begitu. Kelihatannya doang. Beneran manusia itu biasa. Biasa manusia tuh. Manusia itu biasa. Begitu. Biasa. Begitu. Iya biasa. Jadi kita aja bagaimana cara memahami. Singkatnya boleh minta rezeki. Ada orang sujud lama. Dia baca dia tuh minta rezeki. Dia kagak ngerti. Padahal Nabi tuh diajarin. Ini aja yang 8 nih hebat. Minta diampuni dosa. Yang ngalangin rezeki. Minta rahmat. Di antara rahmat Allah tuh wajburni, minta diberi kecukupan. Gitu, kecukupan. Cukupkan kami ya Rob. Wajburni itu maknanya. Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan, aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran. Maksudnya wajburni, Tuhan kasih saya kaya, cukup gitu, yang saya tidak takut susah sesudahnya. Enggak ngalamin apalagi tuh, warfa'ni, minta ditinggikan derajat. Begitu derajat, minta ditinggikan. Apalagi warzukni, minta dikasih rezeki batin, hatinya tenang. Apalagi warzukni, wa'afini, minta sejahtera, duit banyak juga kalau tinggalnya di rumah sakit mau. Lah kan kagak. Kepada akhirnya wa'fu anni. Ampunan itu maaf namanya. Wa'fu tuh maaf tuh paling tingginya permintaan. Makanya wa'fu anni ditaruh sama Nabi di ujung. Wa'fu anni karena ini paling tingginya permintaan. Siti Aisyah nanya sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasul,
Kau sebut Lailatul Qadar indah sekali. Apa yang saya kudu minta sama Allah, kata kau mustajab. Saat saya ngalamin Lailatul Qadar, kata Nabi, ente baca aja, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu. Minta maaf. Emang paling tinggi. Paling tinggi. Sebab maaf ini akan memudahkan segalanya. Dalam ratib haddad tuh, ya Rabbana wa'fu anna wamhul ladzi. Ini aja buat rezeki kalau kita paham. Kalau kita paham. Jadi banyak orang kalau sujud tuh, sholat banyak minta di hatinya, minta. Banyak. Padahal bimbingan Nabi ini paket komplit. Paket komplit. Cuman kita nggak puas. Ada kalanya, ini namanya nafsu. Pengennya yang karya kita. Karya. Padahal Nabi itu orang yang lebih tahu kebutuhan kita. Nabi itu tahu. Sampai Nabi ajarin. Ibnu Mas'ud aja mantapnya. Masya Allah. Jangan tanya ini sahabat kalau berbicara kaya. Jangan ditanya. Itu Nabi bilang, waktu Ibnu Mas'ud ini mau wafat, hartanya banyak, bahasa Betawinya tanahnya ablak-ablakan. Hartanya banyak. Itu dibagi-bagi buat masjid, buat ini, buat panti yatim, segala macam. Sampai Ibnu Abbas nanya, Ibnu Mas'ud, ente pakai bagi-bagi, anak ente mau dibagi apa kalau ente mati? Kata Ibnu Mas'ud, anak-anak udah anak kasih berangkas duit yang gak bakal habis-habis. Begitu. Karena gak berani nanya sama Ibnu Mas'ud, pas wafat baru udah wafat ditanya anak-anaknya. Lu dibagi apa sama baba lu? Katanya kasih berangkas duit gak habis-habis. Dikebagi surat Waqiah. Suruh dibaca saban malam. Begitu. Kalau kita kan kalau dagangnya lagi rugi baru nyari Waqiah. Kalau lagi masalah baru ada nyari Waqiah. Kalau dagangnya nyantai kagak. Begitu. Kan begitu. Ini yang jadi masalah. Jadi ala kulli hal boleh dalam agama kita doa pakai bahasa Indonesia. Boleh. Boleh saja. Boleh. Begitu bahasa Indonesia. Silahkan saja doa bahasa Indo. Tapi dalam hati. Kenapa dalam hati? Kalau dalam hati enggak dicatat oleh malaikat. Jangan diharapin kalau yang di hati itu dicatat malaikat, kagak. Allah tahu. Allah tahu. Malaikat, makanya ini kita ngaji ria apa ikhlas, malaikat enggak tahu. Malaikat mau nyatat aja, uang ibu berangkat ngaji. Udah. Ini ikhlas apa kagak? Di rumah berisi banyak cucu, mendingan ngaji aja. Jadi ngajinya ini karena banyak cucu. Itu malaikat kagak tahu. Karena Al-Quran bilang, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Yang diucapin lah yang dicatat. Kalau yang diucapin diomongin. Yang diomongin lah yang dicatat. Ibu di hati ngomel ame laki, geblek lubang di hati. Enggak apa-apa. Mau 1000 kali. Enggak dicatat malaikat, kagak. Kalau di hati dicatat, ya Rob, dosa kita banyak. Di samping kita ada teman kita pakai baju, tuh orang agak matching amat, kerudungnya begitu. Di hati, ya dosa lagi. Ada aja yang diomongin. Ada sendalnya lah. Ada apa aja diomongin. Jadi itu kalau yang di hati dicatat, udah kita masuk neraka semuanya. Nah, kalau di hati itu banyak macam-macam. Makanya enggak dicatat yang dalam tapi boleh. Nah, berkenaan bunda kita ngomongin doa bahasa Indonesia, saya berharap seperti apa yang kita lakukan dalam ziarah-ziarah ke orang soleh, kalau bunda nih bawa teman-temannya besok ziarah, terlepas ibunda habis maulid itu ziarah di Syekh Abdul Lahir, lalu ziarah ke Banten Lama lah atau kemana, apalagi ke Sultan Agung Tirtayasa tinggal 15 menit doang nyampe, nggak jauh gitu.
Kalau Sultan Tirtayasa, Sultan Banten yang ke-6 itu mendekat begitu. Jadi kalau ziarah, saya kan kalau ziarah selalu membimbing doa bahasa Indonesia. Jadi bunda juga begitu, habis mimpin doa buat jamaahnya ziarah, dibimbing sama teman-temannya ibu-ibu. Ayo kita minta sama Allah hajat-hajat kita dalam hati. Sebab di makam orang-orang soleh tuh ada malaikat yang mengamin doa kita yang pasti manjur. Ayo minta sama Allah. Kan beda-beda hajatnya. Beda-beda. Yang kagak berani bercerita. Biarkan dia minta sama Allah. Kasih kesempatan. Saya kan kalau baca ratib begitu tuh. Dan alhamdulillah nih ibu-ibu nih udah mulai jalan tuh. Jadi habis Allah mahidna bit taqwa wal istiqomah wa aidna min mujibatin nadama fil hali wal ma'al innaka sami'ud du'a. Mari jamaah sebut hajat kita masing-masing. Pokoknya setiap yang mimpin ratib kudu ngomong, mari jamaah kita sebut hajat kita masing-masing. Doain anaknya, doain lakinya, doain cucunya, doain usahanya, minta. Kasih, jangan buru-buru yang mimpin. Kasih kesempatan biar dia minta. Begitu, biar dia minta. Baru minta, ya Allah minta baru dong udah ganti doa. Ini doa apa ini? Dadu, begitu. Jadi biar jelas, biarin dia. Kita kasih barang semenit, 2 menit, berhenti. Minta apa? Minta apa aja yang dia minta. Jadi ketika kita doa bahasa Arabnya kan enak. Allahumma ja'al qira'atana hadar ratib fi hadal majlis. Tuhan, saya minta jadikan baca ratib yang kami baca rame-rame di majelis ini sebagai media sababan li husuli muradina, tercapai cita-cita keinginan kami. Kami semua nih yang dipengeni. Begitu. Wa bulughi maqasidina, dan diwujudkan tujuan dan impian kami. Begitu. Jadi biar pada doa tuh begitu. Jadi ratib itu begitu. Jadi majelis ini yang paling pokok kan 3. Dalail minta diantarin ke Rasulullah ke Baitullah. Baca ratib juga minta diantarin ke Rasulullah ke Baitullah. Sallallahu Muhammad minta diantarin ke Baitullah dan ke Rasulullah. Coba diperhatikan doa habis salat sallallahu Muhammad Allahumma yassir alaina wal Madinah. Tuhan mudahkan saya bisa ziarah ke Makkah ke Madinah. Kan kagak bisa kalau nggak punya duit, benar nggak? Kan begitu rumusnya. Kan begitu, kan minta rezeki itu. Amanah lagi di ratib Allahumma baligna balig ahlana wa auladana ila ziyarati baitil. Tuhan anterin kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami supaya semuanya bisa ziarah ke Baitullah, ziarah ke Rasulullah. Begitu, minta. Kalau saya tuh begitu. Tahadus bini anak-anak ziarah pada ke Rasulullah. Biar kata dia masih SD segala macam. Dari mana? Ini dari nangis. Baca ratib minta begitu. Dalail kan begitu. Wa yassir alaina ziyarata haramika wa harami sallallahu alaihi wasallam min qabli antumitana. Tuhan, gampangin saya ziarah ke tanah sucimu, tanah suci nabimu sebelum saya wafat. Anterin ke Rasulullah. Jangan wafatkan saya sebelum saya ketemu sama Nabi Muhammad. Biar kata lihat kuburnya. Itu begitu. Dan majelis ini selalu mendorong orang baca sholawat, baca sholat. Emang apa? Emang begitu. Ada orang mengkritik. Juga ngapain itu si Ustadz itu yang diomong duit mulu, duit mulu. Kita tanya, lu butuh duit kagak? Ya gue butuh juga. Iya udah, emang buat modal ibadah. Kita jangan munafik begitu. Kita ibadah ini butuh duit. Kita pengen haji butuh pengen umroh butuh, pengen zakat, dia pengen bantu bangun masjid. Enggak ada yang dicela oleh agama. Ibu jangan takut.
sahabat Nabi itu hebat. Kenapa sahabat Nabi itu subur-subur? Karena demen baca sholawat sama Nabi. Itu aja rumusnya. Jadi ibu daripada bengong sambil mau tidur, baca sholawat. Sambil nonton TV nggak apa-apa. Sholawat mau diterima. Ibu nonton TV sinetron, kisah nyata. Begitu, kisah nyata. Makanya saya suka bilangin tuh sama yang bujangan tuh jam majlis, kalau ente mau nikah perempuan yang sabar, perempuan Indosiar. Di kisah nyata. Itu sabar. Itu begitu. Jadi kita orang hidup, baca sholawat. Nanti kita bisa nolongin orang. Kalau kita punya rezeki mah bisa nolongin orang, bisa. Jangan takut. Yang penting rumus hidup nih, dengan ibu baca ratib istiqomah, ibu baca sallallahu Muhammad istiqomah, baca dalail, ibu tanamin di hati yang orang punya, suatu saat kita punya. Begitu. Tuh begitu. Dan saya suka sampaikan sama teman-teman kiai yang datang, ustadz yang datang. Kan tidak sedikit sampai detik ini nih belum berhenti orang bertanya terkait kebun kopi khususnya. Bangunan pesantren. Itu sumbangan dari Dubai kah? Dari Uni Emirat Arab kah? Dari Kuwait kah? Dari Saudi kah? Dari mana? Semuanya sampai detik ini. Kita bilang ini dari 1.000 perak begini. Dia kagak ngerti. Begitu. Sulit dipikirin sama akal mereka. Tapi kata saya nggak sulit kalau kita deketin Nabi. Kan modalnya Sallallahu Muhammad, kata Muallim Syafi'i Adami, ente baca Sallallahu Alaihi Muhammad jangan tinggal. Ente bakal punya rumah, ente bakal punya kendaraan, punya pondok, nggak perlu proposal kemana-mana. Begitu. Kan sampai detik ini kami nggak pernah ada proposal. Begitu. Mungkin Maulid ada yang bantuin tuh teman-teman di grup. Kan idenya mereka. Tidak kami nyuruh, tidak kami apa. Begitu. Tidak ada, insya Allah datang ke rumah siapa aja kami. Gitu. Maulidnya dagang nih kalau mau diceritain sama ibu-ibu. Tuh dagang kerudung yang ibu pakai. Itu sebetulnya ilmu kami aja ngawetin duit ibu. Begitu. Orang duitnya buat sedekah, buat ulama-ulama semua. Duit dari kerudung itu ndak ada. Duit yang dipakai. Pokoknya maulid murni masak dari kami. Berapa ratus juta aja. Dari pribadi kami. Tidak boleh dari itu. Tapi sebab yang saya pengen, ibu-ibu kita, jamaah majlis, bapak koko, semua duitnya kemakan oleh ulama biar anaknya tinggi derajatnya. Itu yang saya pengen. Maka untuk begitu doang. Semuanya. Jadi ibu tuh awet. Ngambil kerudung mau awet. Begitu. Sebetulnya proposalnya itu. Begitu proposalnya. Itu proposalnya. Jadi kayak begitu. Intinya yang nomor utamanya Bunda, wis baca Sholal Muhammad aja, ajarin anak, mantu. Bunda kita ini banyak majelisnya. Jadi ajarin majelisnya, wis Sholal Muhammad beneran. Saya berharap kawan-kawan kita biar berkah. Bila ada rezeki, bila ada rezeki nih yang hadir nih ya, saya sedikit menceritakan. Bunda kita boleh biar kita membuktikan kehidupan, biar tambah mantap. Kalau ada rezeki luas ke Kalimantan Selatan. Saya lupa nih tanggal berapa ya? Tanggal berapa Kalimantan ini? 21. Tanggal 21. Tanggal 21 Ibu ke Kalimantan Selatan, ke Martapura. Gitu. Ibu begitu. Kalau nggak bisa sekarang, artinya tahun ini nggak bisa ibu, tahun depan. Rumusnya 5 Rajab dia. Jadi seminggu habis acara kita mesti acara dia. Haul guru sekumpul. Saya mau ceritakan nih yang namanya guru sekumpul tuh nama desa. Sekumpul tuh bukan kumpulan, bukan. Sekumpul tuh nama desa. Nama daerah di Martapura. Itu namanya Guru Zaini Abdul Ghani. Guru Ija ya orang sebut. Gitu. Itu di Kalimantan, ibu kalau ke Kalimantan, baru di bandara, nih anggap dia haul gitu ya, haul kiai gitu. Di mana? Bintaroda gitu. Itu dari bandara Cengkareng,
baru turun, rebutan mobil. Ibu mau haul, naik mobil saya aja, ditarik-tarik tangan kita. Gitu. Ditarik-tarik, suruh tidur di rumahnya, makan dikasih. Pinggir jalan, nih kalau ibu naik motor atau naik mobil dari bandaranya, setiap jalan tuh dari bandara tuh, makanan pinggir jalan semuanya. Untuk jamaah haul gratis. Ada bensin gratis, tukang urut gratis, tukang pijit, restoran gratis, sabrok. Satu kabupaten. Kenapa begitu toh? Tuh yai itu tukang baca sholawat. Yai itu. Yai Zaini itu. Saya sedikit dongeng. Penyanyi ada anak muda namanya Nike Ardila. Lagunya sampai detik ini hit. Itu bacaannya sholawat. Sallallahu ala Muhammad. Diajari nama yainya. Itu begitu. Yai sholawat. Gratis. Makan gratis. Kalau saya sekupnya masih kecil. Itu yai itu luar biasa. Semua gratis. 5 kilo dari pusat acara. Manusia semua. Gratis. Siapa aja yang datang ke situ. Tidurnya. Yang penting datang aja. Itu begitu. Ahli ibadah. Ahli ibadah. Jadi saya mau nyimpulin dari yang saya sedikit terhadap panjangin nama bunda kita ini. Wis sholawat aja. Biar kita jangan ngalamin susah. Jangan ngalamin susah. Artinya yang namanya kaya tuh nggak mesti harus duitnya banyak. Cukup. Ibu mau nyekolahin bocah ada. Ibu mau ngawinin bocah ada. Ibu pengen beli mobil ya. Ibu pengen bayar utang iya. Ibu pengen beli seragam cukup. Iya. Nah ngomongin begitu besok minggu tuh bila ibu hadir. Kalau saya orangnya nggak boleh paksa jamaah. Kalau ibu repot, berhalangan, enggak hadir, enggak apa-apa. Begitu pesan saya, bila ibu hadir, ngajak jamaah, ngajak saudaranya, yang paling pokok, pertama saya minta bantuan nama ibu-ibu, omongan pertama ama yang di sampingnya, sudah makan apa belum? Tuntun biar makan. Begitu, sebab kita niat pengen ngasih makan semua orang di hari itu, begitu. Jadi ajang, makanya saya dari dulu saya tawarin di KPN atau di luar KPN, barangkali bunda-bunda kita ini ada punya tempat yang rada luas, silakan. Saya sering dulu di KPN ini diprotes. Ada 1-2, kenapa nggak bikinnya di KPN? Begitu, bikinnya. Kita tawarin nggak mau. Mau nggak ibu-ibu nih rumahnya dipakai kayak di Serang? Jadi kalau di Serang nih, ya, mungkin barangkali ada yang baru, jadi saya harus jelasin. Semua rumah dibuka. Semua rumah, ibu pengen pipis, masuk aja rumah siapa aja. Di dalamnya udah ada kopi, ada teh, ada snack. Adapun makanan di tempat kami, semua orang kampung, siapa aja, itu buka. Itu dan ini yang jadi hemat, gitu. Mau nggak di KPN kayak begitu? Kami ada ini KPN, semua jamaah majelis sejabotabek kita undang kemari, rumah ibu dibuka. Dan mereka itu tidak kami mintain duit, kita tidak suruh. Mereka pengen memuliakan Rasulullah, semuanya dengan keterbatasan mereka. Jadi ibu pengen pipis, pengen apa, masuk aja rumah siapa aja. Jangan sungkan. Itu mereka ada. Adapun makan nih baru yang saya dapat nih 2 orang ya, 2 atau 3 gitu. Artinya yang saya dapat info nih, artinya mungkin ada juga gitu. Makan, artinya makan berat gitu. Karena ada beberapa orang bilang sama saya, anak Jakarta Utara ini, dia bilang saya beli daging 50 kilo. Buat yang mampir rumah saya, ini bagus, silakan.
Kita silakan gitu. Jadi emang begitu. Ini kan masak 2 ton. Begitu. Disediain masak 4 ton tahun ini, begitu. Jadi makanya kita bilang kalau orang IKPN mau begitu. Saya taruh di KPN ibu-ibu nih kudu masak, begitu. Ini kan mereka kerja dari kemarin-kemarin seminggu yang lalu. Kan dia harus ngupasin bawang 3 kintal. Begitu kan begitu, numbuk, ngurusin ikan, seton, ngolah. Kalau ibu mau IKPN begitu nggak apa-apa. Nggak mau. Oh, nggak kuat. Iya, di Serang juga secara jujur yang saya tanya pertama tukang masak. Mau nggak yang masaknya siap, capek? Kata mereka nggak apa-apa. Kan nggak tidur 3 hari 3 malam. Demi menjamu semua jamaah mereka. Itu begitu. Karena itu saya pusatin di Serang, seneng. Di Serang tuh begitu, hemat. Secara jujur kalau di Jakarta biaya kita udah kebaca paling dikit 3M. Kalau di Jakarta, kalau di Serang enggak dah gitu, cukup pokoknya, cukup, enggak apa-apa. Secara jujur tugas makan dari kami terendah 250 juta pribadi kami untuk maulid terendah setiap tahun. Begitu. Setiap tahun ama beras 5 ton dari kami pribadi. Ini tahadus binima karena pesan guru begitu. Suruh muliakan ibu-ibu, artinya jamaah ini. Siapa aja yang datang kau kasih makan. Yang nggak kuat kasih kiai, makanya dagang kerudung, dagang baju. Tiap tahun begitu, tiap tahun kayak begitu. Saya punya istri baik begitu. Saya jujur. Iya, kalau nggak baik nggak jadi acara. Iya, kalau nggak baik nggak jadi acara. Sebab harga Fortuner 1 paling nggak Innova 1 setiap maulid dari pribadi. Gitu. Itu begitu setiap tahun. Ini bukan riak-riaan, tapi pesan guru, kami harus memuliakan berapa orang aja. Makanya kalau ada jamaah ngeluh sama kami dari Jakarta Pusat itu, saya guru nggak makan, nggak tahu. Nah ini nih yang rada repot gitu. Makanya kami bilang, tolong yang nggak tahu, bilangin. Jadi ibu ndak kita ini kalau hadir, jangan jadi tamu, jangan. Tapi jadi panitia. Bantu kami, udah makan belum? Dari mana? Tanya. Jadi jangan ngumpulnya sama temen-temennya. Ngaji Al-Khairiyah ngumpulnya sama Al-Khairiyah aja. Tuh nggak ada temen. Begitu. Bunda ini kan banyak ibu-ibu dari Bekasi, Jakarta Timur. Bisa aja ada saudara-saudara ibu. Dari Kabupaten Tangerang. Dari berbagai wilayah. Ini tahun ini yang datang ini dari Palembang. Dari Lampung, dari Palangkaraya, Kalimantan mana Bunda Ros? Tengah. Oh, dari Palangkaraya akan turun. Dari Madura juga, dari Sumeneb pada hadir. Dan kita harus menyambut mereka. Makan nomor 1. Jadi kalau udah makan tuh ibu mau ngomel kayak enak. Perutnya kenyang. Nanti maksud saya, ibu kalau hadir baru datang mau pulang makan. Betul, makan lagi. Habis itu baru ibu silakan ziarah mau ke Sultan Agung Tirtayasa. Itu kan cuman 15 menit lah. Kalau mau ke Pulau Cangkir juga dekat, setengah jam lah paling. Kalau ke Banten Lama ya dekat. Ke Banten Lama lihat belakang. Iya, dari Tung Tirtayasa kan dikit lagi. Iya, tinggal belakang aja tahu-tahu udah Banten, Sultan Hasanuddin. Jadi nggak perlu ke kota lagi, Ibu. Oh iya betul, rumah Syekh Nawawi. Ya itu begitu. Tahun lalu saya ajarin untuk ke rumah Syekh Nawawi. Kalau sekarang ini Ibu datang ke Syekh Nawawi, karena yang saya suka ajarin ke rumah lahirnya, Ibu sekarang datang tulis di mapnya Baitun Nawawi, rumah
Syekh Nawawi asli. Kalau itu rumah neneknya. Yang masjid itu rumah abahnya. Rumah abahnya. Rumahnya Syekh Nawawi di kampung sebelahnya. Ada rumahnya dan ada masjidnya. Itu namanya maulid. Macam maulid itu rumah lahir. Bukan rumah beliau, rumah Abah sama Umi. Abah sama Umi. Makamnya di Ma'la. Dan selalu kalau kita Ramadan ziarah ke Syekh Nawawi, biar pada alim. Saya berharap begitu. Jadi ibu jalan-jalan, jangan enggak. Ini ada Mawadah tuh. Biasanya kalau datang ke gurunya itu Muallim Bunyamin tuh dekat. Suka main ke situ ya Ibu Bunyamin. Temannya juga namanya Habib Hashim bin Ja'far Al-Habsyi. Masih di Lempuyang. Makamnya. Dulu tahun 70-an sering ke situ Muallim Bunyamin. Kata beliau, cerita sama saya. Oke, Umar di belakang rumah Syekh Nawawi. Dari rumah Syekh Nawawi dikit lagi paling nggak nyampe 2 kilo kayaknya. Enggak. Dari rumah sama Syekh Nawawi aja. Dari maulidnya tuh masjid tuh ke belakangnya. Tulis saja itu makam Syekh Umar di Google-nya, kan sekarang udah gampang itulah. Makam Syekh Umar. Dari Syekh Nawawi itu dekat. Syekh Umar tuh Muallim Syafi'i Adami itu sering ziarah masih hidupnya ke Syekh Umar. Syekh Umar tuh rambutnya gondrong, wali besar, tukang ngerobohin masjid. Masjid tuh sering dirobohin. Itu kayak Umar namanya. Jadi ada masjid-masjid di kampungnya tuh dirobohin mulu sama dia. Di daerah situ dirobohin, orang ribut, dirobohin. Kata dia, ini masjid kampung ini orangnya kerjanya judi semuanya. Jadi masjid ini dibangun dari hasil judi, maka dirobohin, dijual sawahnya dia untuk dibangun lagi. Begitu. Kayak begitu. Jadi itu banyaklah orang-orang soleh, banyak sekali. Wis kita niatnya silaturahim. Yang kedua, bila ibu punya saudara nyalon dewan, boleh diajak. Enggak dimintain duit. Enggak. Untuk didoain di depan orang banyak. Kasihan biar jadi. Capek orang nyalon dewan tuh capek dia, nggak bisa tidur. Begitu, nggak bisa tidur. Sianan. Boleh datang. Pokoknya intinya siapa aja boleh datang. Dan jangan tidak makan. Udah makan, hadir di acara, mau pulang makan. Kalau dapat ilmu namanya muludan, kalau enggak dapat ilmu namanya mulutan. Makan. Saya berharap ziarah. Ada juga tidak sedikit yang saya dapat informasi yang berangkat dari Sabtu, pada tidur di Anyarnya gitu. Ada tidur di Anyar, Minggu baru turun. Kayaknya mau arisan kayaknya beberapa teman saya. Saya dapetin itu infonya. Begitu, dari Sabtu. Ada juga yang kayak begitu. Dari Sabtu dia mainnya di Anyar. Jadi Minggu pagi dia turun katanya. Oh iya, silakan saja. Pokoknya intinya kita ngumpul bersama, berharap Al Khairiyah ini jangan jadi tamu, tapi sapa orang takut belum makan. Meski ibu barangkali nggak dikasih ciri-ciri ini panitia, barangkali enggak. Sebetulnya nggak ada panitia. Semuanya sama di majelis ini. Saya dari dulu tidak pernah mengatur acara dari awal sampai detik ini. Mau siapa yang mau dinaikin terserah teman-teman aja dari ulama yang ada. Karena saya tidak mengatur acara. Gitu. Saya pokoknya gimana baiknya kawan-kawan. Kita baca Fatihah acara minggu besok, mudah-mudahan diberi kelancaran, selamatan, dan jamaah yang hadir berkah semuanya. Allah kabul hajat dunia hajat akhiratnya, amin. Al-Fatihah. Ini ada infak dari Bunda Fatmawati, ini dari Bapak Sahmardan, 1.710.000 rupiah, minta didoakan Ibu Mariana
binti Junun kurang sehat, moga diberi kesembuhan yang segera dan sempurna. Ini juga ada infak dari majelis Ummu Fatmawati atas nama Bapak Haji Mairan. Ini juga dari Bunda Mutiah IKPN. Ini dari Bunda Nuryati. Baik, minta didoakan suami dan anak-anaknya agar supaya makin rajin ibadah, ditinggikan derajatnya dan dimudahkan urusan-urusannya. Kita baca Fatihah untuk beliau-beliau ini semuanya, mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, lancarkan usaha dan ikhtiarnya, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak-anak keturunannya menjadi hamba Allah yang taat kepada Allah, yang bakti kepada Allah, gemar bersolawat kepada Rasulullah. Yang kurang sehat, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala angkat penyakitnya, disembuhkan dengan segera, disembuhkan dengan sempurna. Yang anak-anaknya di pendidikan mendapat ilmu yang manfaat, dan disampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhum almarhumah semua yang beliau niatkan kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Allah bahagiakan di alam barzakhnya, Allah muliakan di alam barzakhnya, Allah senengin di alam barzakhnya. Amin. Al-Fatihah. Sebelum doa penutup, mumpung ingat terkait map ya. Jadi bunda kita keluarnya Ciujung. Map itu pasti bakal dikeluarkan di Cikande dari map yang ada. Jangan mau sebelumnya pokoknya bunda keluarnya tol Ciujung. Artinya kalau ada keluar Cikande suruh keluar, jangan mau. Di kilometer berapa itu ya, 56 baru kita keluar. Begitu ya, kalau kilometernya 56 artinya map baru. Jadi kalau kita udah dilewatin tuh Cikande, nggak mau, lebih cepat nanti mapnya, karena map itu kan kerjasama orang usaha, makin jauh kan makin bagus buat orang usaha, Gojek kalau macam ya kan. Iya, jadi keluarnya Ciujung itu paling gampang. Keluarnya Ciujung biasanya dari Kampung Baru itu subuh udah ada di itu apa itu rest area. Rest area. Intinya manfaatin, jangan tidak manfaatin hari itu. Kalau ada yang mau diminta kepada Allah terkait apa hajat dirinya, boleh diobrolin, boleh nanti diajarin cara-caranya. Tapi yang anaknya di pendidikan, saya kemarin sampaikan, jangan tidak baca Alam Nasrah 17 kali saat ziarah ke Syabil Lahir. Itu pesan saya, supaya anaknya mudah dalam pelajaran, supaya tinggi derajatnya. Itu pesan kami. Kalau bisa saat ziarah baca aja Alam Nasrah 17 kali, yang lainnya terserah. Itu aja untuk tahun ini supaya berkah semuanya. Dan terakhir buat kita bersama duduk di majlis ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala beri kita semuanya ilmu yang manfaat di tahun baru ini. Mudah-mudahan segala harapan ibu-ibu semuanya Allah wujudkan, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dan Allah beri berkah semuanya, gemar bersolawat kepada Rasulullah semuanya, dan semuanya dimudahkan jalan untuk ziarah ke Rasulullah, ziarah ke Baitullah bersama keluarga tercinta dan anak-anaknya. Amin. Al-Fatihah. Doa. Ala